Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, melarat, pinter, bodoh ujian. Apa yang tidak ujian? Semuanya ujian. Ada dengan harta, ada dengan pangkat, ada dengan kedudukan, ada dengan macam-macam ujian Allah. Pokoknya ujian Allah itu ada yang bersifat kesenangan, ada bersifat kesusahan. Itu ujian. Ada orang bertanya kepada saya begini. Saya itu Pak Haji hidup di dunia dari dulu selalu saya berniat begini. Saya selalu ingin baik dengan orang lain, selalu ingin baik dengan istri saya, ingin baik dengan anak-anak saya, ingin baik dengan seluruh keluarga saya, ingin baik seluruh tetangga saya, ingin baik dengan semua orang. Itu saya berniat dari dulu begitu. Tapi ketika saya dijelekin sama orang lain, saya dijahat, saya diganggu, gak iso aku gak melawan. Ya saya katakan, ya itu manusiawi Pak. Nggak usah orang punya akal. Sampean kucing diam-diam sampean injak bentuknya kucing itu. Diapakan? Dicokot sampean. Itu kucing nggak punya akal. Apalagi kita. Ya. Tapi seandainya kita mampu, ya ini akhlaknya Rasulullah, dijahatin sama orang lain yang nggak balas. Kalau Rasulullah apa didoakan, ya Allah, sampean itu nyakiti aku karena sampean nggak ngerti. Ana inda dhanni abdi. Kata Allah itu, ya, hadis qudsi ini, aku itu senantiasa berada dalam dugaan hambaku, kata Allah. Allah itu selalu berada dalam dugaan kita. Kalau hambaku itu, kita manusia selalu menduga Allah itu baik, maka kita jadi baik. Kalau kita menduga-duga Allah itu, Allah medit, Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak, mungkin saya begitu beneran. Maka kita kepada Allah itu harus selalu berpikir positif. Jangan meragukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan mencurahkan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai malam hari ini masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan dan peluang, dan yang paling penting bahwa sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi umur kepada kita sekalian. Jadi terutama kesehatan dan nikmat kesempatan itu tidak semua manusia selalu sempat,
Tidak manusia selalu sehat, tidak semua manusia juga selalu diberi umur panjang. Maka mari kita pandai-pandai mempergunakan karunia Allah berupa nikmat keimanan, keislaman ini, nikmat umur, nikmat kesempatan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dua penyesalan yang sangat luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan itu ya tinggal penyesalan. Ya. Apa itu? Pertama, orang yang paling menyesal nanti di hadapan Allah ialah orang ketika hidup di dunia ini Allah memberikan umur, memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk belajar Al-Qur'an. Tapi dia sia-siakan. Jadi orang itu menganggap ngaji seperti ini nggak penting. Menganggap tidak penting. Nanti orang yang seperti ini di hadapan Allah paling menyesal. Saking menyesalnya minta dikembalikan ke dunia. Tapi ya nggak mungkin. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk. Diberi peluang, diberi kesempatan, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, terutama ilmu Allah yang dalam Al-Qur'an, tapi nggak pernah sempat, nggak ada waktu, selalu banyak alasan. Dan memang manusia yang seperti itu sedikit jumlahnya. Yang mau ngaji kayak gini nggak banyak jumlahnya, selalu sedikit, di mana-mana selalu sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang ketika hidup di dunia ini Allah memberikan karunia berupa rezeki. Ya. Allah memberikan harta kepadanya, tetapi peluang Allah memberikan amanah berupa harta itu, mestinya harta itu tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi mestinya banyak peluang dan kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Apakah itu melalui sodako, melalui infak, melalui zakat, melalui ibadah kurban, tapi mereka juga menyanyiakan. Tidak dilakukan, Pak Iman. Banyak alasan. Ya. Kalau cari alasan juga cukup. Ya. Sebetulnya berkorban itu bukan karena kemampuan. Enggak, orang berkorban itu bukan karena kemampuan. Sebetulnya letaknya itu ada pada kemauan. Banyak orang nggak mampu. Ini ada ceritanya mbak-mbak di daerah mana di Jawa Tengah, mungkin saya lihat videonya gini. Dia itu banyak masalah, rumahnya gubuk, nggak di keramik, dindingnya itu terdiri dari bambu, itu atapnya banyak yang bocor-bocor, hidup serindih sebatang kara, nggak punya suami, setiap tahun berkorban, serba kekurangan, setiap tahun berkorban. Kenapa? Karena punya kemauan. Nah, di samping punya kemauan, punya keimanan. Kalau sudah nggak punya keimanan, nggak punya kemauan, ya udah. Nggak bisa orang beramal dengan harta itu, selalu kurang. Nanti kalau saya sedekahkan kurang. Nggak yakin pada Allah bahwa Allah itu sumber segala rezeki. Allah yang menentukan rezekinya. Maka orang yang seperti ini dikasih kesempatan hidup, mestinya dia belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Allah sebagai kesempurnaan hidup dan dalam kita beribadah. Mestinya juga kalau dikasih amanah berupa harta, berbagi dengan, tapi tidak dilakukan, maka ini nanti dua persoalan ini menyebabkan sangat-sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ini pendahuluan saja ini. Sebetulnya yang malam ini yang ingin saya sampaikan bukan ini. Saya ingin menyampaikan maksud firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Ini dua ayat. Apa artinya? Ahasiban nas, Allah berfirman, apakah manusia mengira, kita ini ya, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyakulu amanna, mereka dibiarkan mengaku bahwa kami ini orang beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka itu belum diuji oleh Allah. Atau dengan bahasa lain, jangan kita gampang mengaku-ngaku kita orang beriman sementara Allah belum menguji tentang keimanan kita. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, benar-benar sesungguhnya kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maksudnya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan mengetahui dengan pasti siapa di antara orang-orang yang imannya benar dan siapa di antara orang-orang yang imannya palsu. Ini pentingnya ujian ini. Jadi kata Allah, jangan kita terlalu gampang ngaku-ngaku orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada rukun iman yang lain, sementara keimanan kita itu belum diuji. Jadi dari ayat ini bisa dipahami orang-orang beriman itu pasti diuji. Kalau tidak mau diuji, jangan beriman. Jadi dari ayat ini kita orang-orang beriman itu pasti diuji. Apa ujian orang-orang beriman itu? Banyak. Ada yang diuji dengan kesenangan. Jadi kalau kita diberikan kesenangan, diberi pangkat, kedudukan, jabatan, duit, ganteng, cantik, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, itu jangan dikirain itu ujian itu. Ujian. Dipancing kita oleh Allah itu ya. Ya. Diuji dengan kesenangan. Ada juga yang diuji dengan kesengsaraan. Dikasih penyakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, ya, punya masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah itu, masalah perekonomian, masalah pekerjaan, ya, itu juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, melarat, pinter, bodoh ujian. Apa yang tidak ujian? Semuanya ujian. Bahkan hidup dan mati itu juga kita diuji juga. Mestinya kita bertanya, kenapa kok Allah menciptakan ada hidup, ada mati? Mbok mati saja gitu, nggak usah ada hidup. Atau hidup saja kita nggak usah mati. Enggak. Diciptakannya oleh Allah itu ada kehidupan, ada kematian. Dikatakan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, ya, sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan ada hidup, ada mati. Ada mati, ada hidup. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati itu? Kata Allah, liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian. Agar Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian manusia itu yang paling bagus amalnya. Jadi ternyata Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan itu adalah sebagai ujian. Baik. Jadi berdasarkan firman Allah yang kita baca ini, orang-orang beriman itu pasti diuji. Maka kalau tidak mau diuji, jangan jadi orang beriman. Maka kita paham Bapak-bapak sekalian,
Di dunia ini hampir setiap hari kita melihat ada bencana, nggih. Setiap hari di dunia ini kita menyaksikan ada bencana. Ada bencana yang memang betul-betul bencana yang timbul dari alam ini. Banyak juga bencana yang timbul dari sesama manusia. Kayak gempa, ya. Banjir datang melanda, angin beliung merobohkan semua bangunan, gelombang tsunami naik ke langit, yang korbannya itu satu kali terjadi sampai jutaan manusia yang meninggal. Ya. Itu bencana yang tidak kelihatan. Tapi ada juga bencana yang tidak kelihatan juga bisa mematikan jutaan manusia. Nggak kelihatan bencananya. Apa itu? Kayak virus corona. Baik bencana yang berskala luas maupun bencana-bencana hanya daerah-daerah tertentu. Ya, itu kita akan. Banyak juga bencana yang ditimbulkan oleh sesama manusia. Contohnya ada orang kecurian, maling masuk ke rumahnya, bobol rumahnya. Bencana kan itu ya? Ya. Ada orang sebetulnya ingin membunuh si fulan tapi salah sasaran, si B yang kena, bencana juga. Ya. Ada orang yang merampok, membegal, ya, membunuh dengan sengaja, bahkan kadang-kadang hanya persoalan kecil saja, ya mestinya tidak perlu terjadi pertumpahan darah, itu namanya bencana yang ditimbulkan oleh sesama manusia. Berarti kalau begitu kita nggak bisa menghindar dari bencana. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ini? Ya. Kalau terjadi bencana, apakah itu ujian? Ya. Tiga dia. Apakah bencana itu ujian? Apakah itu peringatan? Ya. Apakah itu kutukan? Kutukan atau azab? Ini harus kita jelaskan kedugaannya ini ya. Apa bedanya ujian dengan peringatan Allah dengan kutukan Allah? Apa bedanya antara ujian Allah, peringatan Allah dengan kutukan Allah? Itu kita gambarkan apabila terjadi bencana yang menimpa manusia. Bagaimana cara membedakannya ini? Kalau orang dalam kehidupan ini KTP-nya Islam, Pak Iman, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, nggak pernah berbuat baik. Pekerjaannya walaupun Islam setiap harinya dari dulu sampai sekarang molimo. Apa molimo itu Pak Iwan ya? Itu istilah orang Jawa itu molimo yoyo. Ya, molimo itu induk segala maksiat, segala dosa. Ya minum, main perempuan, berjudi, mencuri, merampok, termasuk korupsi itu. Molimo itu ya. Ya. Tapi Islam tiba-tiba kena bencana. Rumahnya ambruk, gak ngapa-ngapain, rumahnya ambruk. Barusan dibangun ambruk, seperti rumahnya ketua KPK itu yang kita lihat di video itu. Ketua KPK yang memutuskan ini loh, kasus pemilu curang barusan ini ya. Ambruk rumahnya itu ya. Lantai berapa sampai itu ambruk semua itu ya. Ya. Bagaimana kita melihatnya? Ini bencana yang menimpa ini ujiankah dari Allah atau peringatankah dari Allah atau mungkin itu azab dari Allah atau kutukan dari Allah? Bagaimana cara menilainya? Maka cara menilainya harus sesuaikan dengan keadaan sehari-hari orang itu. Kalau orang itu dalam kehidupan ini bermaksiat melulu, ya penuh dengan mengerjakan yang molimo tadiku, tiba-tiba kena bencana, apakah rumahnya roboh, kena gempa, ataupun mungkin diamuk si puting beliung itu sampai ambruk, atau mungkin rumahnya diamuk sama si jago merah sampai tidak ada yang tersisa. Tapi ini orang ahli maksiat, maka itu kita jangan katakan ujian. Nggak cocok. Orang ahli maksiat kok diuji? Nggak cocok? Mana di sini kira-kira?
belajar karena beliau, tapi yang iman pun juga kena juga itu termasuk ada ujian. Lah ya itu kita ya. Ini satu kampung. Ini satu kampung. Kampung A namanya Pak Iman. Ini kampung A ini. Semua penduduknya muslim. Ini kampung A ini semua penduduknya muslim. Muslim semua nggak usah dia. Cuman muslimnya itu ada muslim yang taat beriman. Ada muslim yang setengah taat, setengah taat, setengah maksiat. Ada juga ini maksiat melulu. Satu kampung ini. Tiba-tiba datang bencana. Datang bencana dari langit. Bencana itu ada yang datang dari langit, ada yang muncul dari bumi. Datang bencana dari langit ya. Ya. Banjir sampai 7 hari 7 malam sampai tenggelam bumi ini ya. Di sini enggak, ini macam-macam di sini. Mungkin penduduk kampung ini ada yang sebagai ujian, ada yang sebagai peringatan, ada sebagai kutukan atau laknat azab dari Allah. Bagaimana cara menilainya? Tergantung lihat kehidupan sehari-hari. Ya. Masa pekerjaannya yang minum, main judi, main perempuan, ngakal-ngakali orang, mendolimi orang, nipu orang kesana kemari. Tiba-tiba rumahnya diamuk oleh sejago merah. Nggak ada yang tersisa, musnah segala hartanya. Terus kita katakan, Sano ya Pak Iwan, diuji oleh Allah. Cocok gak kira-kira? Sano diuji oleh Allah? Nggak diuji kok. Salah kalau bilang diuji. Oh, nggak ada tanda-tanda beriman. Walaupun dia muslim, tapi nggak ada tanda-tanda beriman dia. Masuk di sini nih. Dikutuk, dilaknat, kena murko, ya, kena azab. Nah, jadi azab, laknat, kutuk, murko itu sama. Artinya Allah menurunkan bencana yang sangat luas sampai babak belur. Itu namanya. Ya. Apa? Kenapa begitu itu? Ya gini. Padahal bencana itu karena masuk di sini. Kutukan. Tapi kalau orang dia taat beribadah, semua perintah Allah berupaya untuk melakukannya, semua yang dilarang Allah untuk menghindarinya, baik dengan tetangga, senantiasa menolong sesama manusia, nggak pernah menjelek-jelekkan orang lain, nggak pernah memfitnah orang lain, selalu baik dengan orang. Tiba-tiba kena bencana, tubruan mobilnya, remak sama mobilnya hancur, seketika mati. Nah, kita katakan itu dikutuk oleh Allah. Ya gak cocok. Masa orang taat kok dikutuk? Ya. Masa orang taat kok diazab oleh Allah? Seperti kita misalnya kita sudah taat, ya nggak pernah sholat 5 waktunya kita kerjakan, sudah berupaya taat kepada Allah. Kita masih tetap ujian. Ya itu namanya orang beriman pasti diuji. Ujian Allah itu macam-macam. Ada dengan harta, ada dengan anak, ada dengan suami, ada dengan istri. Ada dengan harta, ada dengan pangkat, ada dengan kedudukan, ada dengan macam-macam ujian Allah. Pokoknya ujian Allah itu ada yang bersifat kesenangan, ada bersifat kesusahan. Itu ujian. Jadi jangan salah mengatakan, oh itu itu sano diuji. Pada orang ahli maksiat kok diuji? Oh nggak cocok. Ya. Bagaimana kita katakan? Memang sudah sewajarnya. Cuman kita nggak boleh kalau ngomong kapok koniku, salamu, ayo. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Tapi itu pada dasarnya itu Allah sudah begitu. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran al-maghdubi alaihim, orang-orang yang kena murkanya Allah. Al-maghdubi oleh orang-orang yang kena kutukan Allah. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang kena laknatnya Allah. Nah, itu yang kita minta di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, golongkan kami seperti termasuk golongannya orang-orang yang mendapat karunia dan nikmat dari Allah. Golongannya orang-orang beriman di sini. Jadi orang beriman itu mukmin ya. Mukmin itu pasti diuji. Kalau orang ahli maksiat bukan diuji tapi namanya diazab. Azab. Azab Allah itu bisa di dunia masih belum apa-apa kalau tapi nanti yang paling pas itu di akhirat. Apa azab di akhirat itu? Kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam, nggak diangkat. Kenapa? Akibat perbuatan dosa dan maksiatnya selama hidup di dunia. Memang sudah sepantasnya.
Jadi ada orang yang kena bencana namanya kutukan, ada orang yang kena bencana namanya uji. Tergantung keadaan sehari-harinya orang itu kita melihat. Ada lagi nih. Ini kelompok B ya. Kadang-kadang taat, kadang-kadang bermaksiat Pak Heri. Kan ada orang kayak gitu ya. Wayai sholat, ikut sholat. Wayai poso, ikut poso. Ada kesempatan diajak mencuri, ikut mencuri. Malaikat bingungnya. Iya, malaikat bingung ini ya. Wayai sedekah, ikut sedekah juga. Ada kesempatan mencuri, mencuri juga. Ya banyak itu. Ya. Kadang-kadang bagi daging kurban itu loh, banyak yang nggak jujur. Oh kita sudah ngomong, jangan ngambil sendiri panitia. Saya ngambil sendiri. Banyak diambil, yang lainnya nggak keumanan. Tapi alhamdulillah bukan di Candi Lontar. Yang saya cerita ini daerah lain Pak. Ada Bang, ngambil kuat-kuatan ngambil. Kasihan yang lain nggak kebagian. Ya saya kan ikut kurban juga Pak. Ya kalau begitu beli dewe aja, nggak usah dibawa ke masjid sampai itu ya. Oh sampai ternyata lebih banyak sampai daging diambil daripada dia. Ada yang begitu. Ini orang yang seperti ini masuk golongan sini nih. Hati-hati. Ada lagi dititipin daging korban. Ini Pak Iwan, ini saya titip nanti kasihkan tetangga sampean ini dia. Apa? Ditukar dulu Pak Widodo. Dagingnya yang dipilih-pilih ditukar tuh dikasih balong ngetok teman-temannya, diambil semua dagingnya. Astagfirullahaladzim. Ini orang apa ini? Ini kalau kena bencana ini masuk di sini nih. Masuk di sini. Karena dia masih taat juga. Kadang-kadang masih taat, dia masuk sini. Seperti kalau kita punya anak kita patuh, misalnya kita punya 2 anak. Ada anak kita itu nggak pernah dijewer. Ada anak kita itu setiap hari dijewer oleh orang tuanya. Ada anak di sekolah itu nggak pernah disentuh dia apa-apa sama gurunya. Ada orang setiap hari gurunya mangkel terus di sekolah ini. Kadang-kadang diputar kupingnya. Kenapa kupingnya kok diputar? Melanggar masuk di sini nih. Oleh karena itu kalau kita kena bencana, ini harus, maka Allah memberikan ini supaya kita ini orang yang beriman supaya ini teringat. Mestinya orang mencari. Jadi kalau kita kena bencana, ngurus pekerjaan wangel, bayar utang wangel, punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Punya anak gadis umurnya sudah 45 tahun belum dapat jodoh. Seolah-olah Allah mempersulit. Kenapa? Introspeksi. Jangan-jangan di sini dikasih peringatan oleh Allah. Di sini Pak. Jadi orang-orang beriman itu harus peka. Peka. Jangan-jangan saya ini karena sering nipu. Jangan-jangan ini karena saya tidak jujur. Jangan-jangan karena saya sholat ini cuma berpura-pura. Cuma saya sholat ini karena nggak enak sama tetangga. Kalau kayak gini, itu tuh kan Allah nggak mau begitu. Maka dijewer oleh Allah, dikasih bencana tadi supaya mendapat peringatan, mendapat pelajaran. Aku ini begini nih ya. Maka istilah Al-Quran itu apa istilahnya? Kalau orang Jawa bilang kualat. Kualat. Kalau orang Bali bilang hukum karma. Nggak tahu apa maksudnya hukum karma. Pokoknya hukum karma itu kamu kalau mau jahat awas. Sebentar lagi pasti dibalas. Karena Allah itu tidak buta, Allah tidak tuli. Allah itu selalu berpihak kepada orang yang benar. Kalau kita suka ngakal-ngakali orang, suka mendalimi orang lain, suka berbuat jahat kepada orang lain, lambat atau cepat pasti dibalas oleh Allah. Ada yang dibalas dengan cepat di dunia ini, nggak pura-pura Anda ya. Ada juga ditunda oleh Allah nanti di akhirat balasannya. Tapi pasti dibalas. Ini akibat apa ini? Apa? Kualat cara wong Jawa. Ya apa kualat ini apa Pak Iman? Sama dengan adab. Kualat. Cara wong Madura, capok balet. Kalau bahasanya kalau capok balet sampean dia. Apa cara sampean jahat ke tetangga, maka sampean dia tapor kelap sampean ya, pulang jahat. Tapor kelap itu kena gempuri kalau Pak. Apa itu ya? Kilat. Sambar berdek gitu. Cara wong Madura itu tapor kelap. Ternyata memang ini Quran
Quran surat 17 ayat 7. Ini surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Apa artinya? Kata Allah, in ahsantum, jika engkau manusia, apalagi kita orang-orang beriman ini, berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya hakikatnya itu kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Artinya balasan kebaikannya kamu sendiri yang panen. Kita berbuat baik kepada orang, kita sendiri, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri, baik di dunia termasuk di akhirat. Tapi kata Allah, wa in asatum, jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, kamu mendolimi orang lain, kamu mengakal-ngakali orang lain, kamu menipu orang lain, kamu merugikan orang lain, falaha, maka balasan kejahatannya, balasan keburukannya akan menimpa dirimu. Nah, kalau bahasa kita orang Jawa bilang walat. Kalau bahasa Indonesianya kena laknat, kena kutukan, kena murka. Memang pantas kena murka Allah karena dia jahat. Pasti Pak berbalas itu ya. Ya. Makanya kalau bisa kita ini nggak usah kita berniat jahat lah sama orang. Seandainya kita mampu Pak Widodo, kita dijahatin orang, ya maafkan saja. Ya. Setiap orang lain berbuat jahat kepada kita, mau dirasani kita difitnah, ya maafkan saja. Seandainya bisa. Cuman kalau saya kadang-kadang belum mampu saya. Ada orang bertanya Pak kepada saya begini. Saya itu Pak Haji hidup di dunia dari dulu selalu saya berniat begini. Saya selalu ingin baik dengan orang lain, selalu ingin baik dengan istri saya, ingin baik dengan anak-anak saya, ingin baik dengan seluruh keluarga saya, ingin baik seluruh tetangga saya, ingin baik dengan semua orang. Itu saya berniat dari dulu begitu. Tapi ketika saya dijelekin sama orang lain, saya dijahat, saya diganggu, gak iso aku nek gak melawan. Ya saya katakan, ya itu manusiawi Pak. Nggak usah orang punya akal. Sampean kucing diam-diam sampean injak bentuknya kucing itu, diapakan? Dicokot sampean. Itu kucing nggak punya akal, apalagi kita. Ya. Tapi seandainya kita mampu, ya ini akhlaknya Rasulullah, dijahatin sama orang lain yang nggak balas. Kalau Rasulullah apa didoakan, ya Allah, sampean itu nyakiti aku karena sampean nggak ngerti. Cuman itu akhlaknya Rasulullah. Bagi kita belum mampu seperti itu. Walat. Jadi sekarang sudah jelas apa perbedaan antara kutukan Allah, bencana ini, kalau orang menimpa, terjadi suatu bencana di suatu tempat, di suatu kampung, maka kemungkinan bencana itu bagi orang tertentu itu merupakan sebagai ujian dari Allah, mungkin orang tertentu sebagai peringatan dari Allah supaya tidak terus-menerus berbuat jahat, supaya dia sadar, dikasih peringatan oleh Allah. Kemungkinan itu memang terjadi karena laknat, kutukan dan murka Allah yang datang kepadanya. Memang wajar karena dia orang jahat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Pak Imam? Monggo. Ya. Ya, silakan. Ujian sama cobaan sama. Ujian sama cobaan itu sama. Yang mana? Yang mana? Ujian. Iya, Allah sendiri kan. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya peristiwa ini perintah Allah melalui mimpi untuk nyembelih Ismail itu ya, dikatakan inna hadzalah, sesungguhnya peristiwa ini betul-betul ujian yang besar. Kenapa dikatakan ujian besar hebat? Mana ada orang di dunia ini anak semata wayang kok disembelih? Kecuali peristiwa itu terjadi kepada Nabiullah Ibrahim. Karena itu ujian. Allah apanya Nabiullah Ibrahim dan Ismail yang akan diuji oleh Allah dan peristiwa ini? Pertama, keikhlasannya.
Nah, ikhlasannya dulu. Orang kalau sudah ikhlas itu apapun yang diperintahkan oleh Allah nggak mikir Pak. Ikhlas. Perintah Allah. Nggak mungkin aku diperintah Allah kok jelek. Begitu deh pendapatnya Ibrahim. Ismail juga begitu. Ini perintah Allah, laksanakan aja. Karena nggak wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, walaupun kita belum tahu kebaikannya. Bentar, pasti baik. Semua yang dilarang oleh Allah pasti jelek, walaupun kita belum tahu kejelekannya. Itu keyakinannya Nabi Ibrahim seperti itu. Ada apa ini? Semenjak dari Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat nggak ada orang seorang ayah kok nyembelih anaknya. Apa ini? Yang mana di sini nih ya? Ujian katakan. Bagaimana bentuk ujiannya? Allah ingin menguji keikhlasannya Nabiullah Ibrahim dan putranya, sama-sama Nabi Ismail. Yang kedua, Allah ingin menguji keikhlasannya. Yang ketiga, Allah ingin menguji kecintaannya. Ayo Ibrahim, kamu lebih cinta mana kepadaku, kepada Allah daripada cinta kepada anakmu? Ternyata Ibrahim membuktikan, aku lebih cinta kepada Allah. Ternyata perintahnya saya laksanakan. Lulus ujiannya Nabi Ibrahim. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu menjadi nenek moyangnya para nabi, semua keturunan Nabi Ibrahim, mulai keturunan kaum Nasrani, Israel, Yahudi itu sampai Islam itu asal-muasalnya dari anak cucunya Nabiullah Ibrahim semua. Orang yang pernah juga mau dibakar sama Raja Namrud. Dibakar temenan ini. Tapi malah yang terjadi di Ibrahim masuk ke bara api itu dingin. Ujian. Ya. Jadi keimanan seseorang itu harus diuji dulu. Makanya Allah itu kalau urusan rezeki itu bisa kadang-kadang orang begini Pak Heri. Aku ini wes dumo saben dino minta rezeki kepada Allah. Aku minta rezeki minta ini, tapi kok aku nggak dikasih oleh Allah. Kadang-kadang apa punya rasa suudzon kepada Allah itu ya. Aku itu sholat ya iya sudah berdoa, aku sudah gini, kok masih begini nih ya. Bagaimana Allah ini kok ya? Kadang-kadang ada pertanyaan begitu. Ya. Kok Allah sepertinya nggak adil. Ya. Makanya diuji dulu. Ada orang di sini datang kepada saya, seorang ibu-ibu, Pak, aku diberi doa bayi. Aku ini kebetulan pekerjaanku jualan setiap hari. Kadang-kadang barang-barang itu kok nggak laku-laku. Saya sudah belanja begini-begini, besok disimpan basi. Gimana caranya? Terus saya katakan, sampean kalau ingin rezekinya lancar, jangan tinggalkan sholat duha. Sekurang-kurangnya 4 rakaat sampai 6 rakaat dalamnya. Syukur-syukur kalau bisa 8 rakaat. Di waktu pagi sekitar jam 8 sampai jam 11 siang itu masih boleh. Ya. Ibu, karena ingin lancar usahanya. Setelah beberapa saat Pak Heri datang lagi, bagaimana Bu? Sholat duhanya saya lakukan. Saya berhenti Pak Heri. Kenapa? Nggak jodoh. Masa sholat kok mau nggak jodoh? Baru dicoba berapa kali terus nggak jodoh, ya nggak bisa gitu. Sampai nggak yakin kepada Allah itu. Nggak ingat. Masa kok sholat kok nggak jodoh? Nggak mungkin. Bukan nggak jodoh, mungkin sampean yang ada yang belum pas cara mengerjakannya. Atau mungkin sampean sholat duha tapi maksiatnya tetap jalan juga. Ya itu makanya doanya bukan tidak diterima oleh Allah itu. Ya. Bisa ditunda, bisa diganti dengan nikmat yang lain. Karena Allah itu maha tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Allah tahu kayak gini. Ini modelnya Pak Iwan ini. Kalau dikasih rezeki, usahanya lancar, yakin gak ke masjid lagi nih orang. Allah tahu itu. Maka Pak Iwan minta rezekinya lancar, saya lancar. Wes oleh Allah biasa-biasa saja. Ya, nggak usah terlalu nyumber hartanya itu. Allah tahu model Pak Iwan ini kalau dikasih rezeki yang banyak nanti sedang nggak mau ke masjid, nggak mau sholat berjamaah. Mungkin juga belum tentu kalau rezeki mau sedekah, nggak mau sedekah dia. Maka diganti oleh Allah. Sampean minta harta, minta kekayaan, bukan kekayaan yang dikasih oleh Allah. Sampean diganti dengan nikmat, sehat sampean. Sampean sehat, keluarganya, anaknya sehat. Pilih mana sampean? Hartanya banyak tapi sakit-sakitan, hartanya sedikit tapi sehat. Itu yang ideal. Ya kita. Nabi Ayub itu kan juga nabinya juga istrinya juga lari kan lari dari. Iya. Anak-anaknya juga ada ikut ayahnya. Iya. Terus dikasih penyakit berat. Terus kena penyakit juga. Gimana namanya apa itu?
Sama ujian. Semua yang menimpa 25 nabi dan rasul itu ujian semua. Mulai Nabi Ismail, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun. Ujian semua itu, Pak. Karena dasarnya mereka itu beriman. Orang beriman. Tapi kalau Fir'aun yang tenggelam ke laut itu, tenggelam gini, nggak bisa kita kata, "Sano ya Fir'aun tenggelam." Ujian, nggak boleh ujian. Dikutuk itu. Dikutuk. Lihat keadaan sehari-harinya orang itu. Layakkah ini dikatakan ujian? Layakkah dikatakan kutukan? Layakkah dikatakan peringatan? Yang banyak itu sebetulnya kalau kayak kita ini kena bencana, ya mungkin masuk di nomor 2 itu peringatan. Peringatan. Ya, dijewer kupingnya itu supaya sadar. Wah, aku kenapa kok bapakku kok saben dino dijewer? Kamu nakal. Ya mungkin begitu maksudnya ya. Nah, gini supaya kita tidak apa ya istilahnya? Tidak menduga-duga kepada Allah. Ya, karena kata hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Kata Allah itu, ya, hadis qudsi ini, aku itu senantiasa berada dalam dugaan hambaku, kata Allah. Allah itu selalu berada dalam dugaan kita. Kalau hambaku itu, kita manusia selalu menduga Allah itu baik, maka kita jadi baik. Kalau kita menduga-duga Allah itu, Allah medit, Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak, mungkin saya begitu beneran. Maka kita kepada Allah itu harus selalu berpikir positif. Jangan meragukan Allah. Orang berdoa saja kalau kita itu berdoa kayak gini itu dilarang. Pokoknya ada orang berdoa kayak ini. Ya Allah, aku sakit. Ya, penyakitku sudah tidak tahan, penderitaanku sudah luar biasa ya Allah ini. Sudah tidak ada manusia yang tertimpa penyakit seperti aku. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, sembuhkan aku ya Allah jika engkau mau. Jika tidak ya enggak apa-apa. Ini tambah nggak diterima doanya, Itu berarti kan nggak yakin kepada Allah. Ya Allah, orang tua aku sedang sakit. Menurut dokter ini sudah stadium 4. Bahaya itu kalau sudah 4 ya. Aku mohon kepadamu ya, sembuhkan orang tuaku ya Allah jika kamu mau. Jika enggak ya enggak apa-apa. Kata Allah, ini orang apa ini kayak gini? Itu berarti kan menduga-duga. Dilarang orang berdoa seperti itu. Nah, ini di sini. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan Pak ini? Silakan. Iya. Tapi dia itu agamanya itu amalannya Nah, ini. Ya. Ini pertanyaan bagus ini. Ada orang senang berbuat baik, senang sedekah, senang membantu orang lain, bahkan nggak pernah mengganggu orang lain ya. Tapi tidak sholat. Iya, pokoknya kan kalau gitu dia nggak sholat, mungkin punya kepercayaan nggak sholat dia. Tapi berbuat baik. Ya, itu jawabannya ada di surat Ali Imran. Ya, duribal ladzina. Artinya begini, manusia itu akan selalu ditimpa kehinaan. Manusia itu selalu ditimpa kejelekan. Dimanapun ia berada. Atau dalam bahasa manusia itu tidak pernah dianggap baik oleh Allah dimanapun dia berada. Kecuali, nah ini ya, jawabannya, kecuali yang pertama, hablum minallahnya dijaga. Hablum minallah itu hubungannya dengan Allah dalam arti taatnya kepada Allah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dilanggar. Itu satu. Itu baru manusia dikatakan baik. Baru manusia tidak akan celaka, tidak akan terhina, tidak akan tertimpa kesusahan. Hablum minallah, hubungan ya. Komunikasinya dengan Allah berjalan dengan baik, lancar. Tentu melalui ibadah-ibadah yang memang diperintahkan. Salah satu diantaranya sholat. Ya. Yang kedua, wahablum minan nas, orang yang menjalin hubungan komunikasinya, silaturahminya dengan orang itu enggak baik. Enggak banyak cekcok dengan orang, enggak banyak menjelek-jelekan orang. Walaupun dia ahli sholat ya, 5 waktunya enggak ditinggal, sholat sunnahnya sampai bengkak kakinya, tapi naik jahat sama orang tetangga. Belum baik menurut Allah. Tetap hina dia. Tetap hina. Sebaliknya, ya,
Orang berbuat baik kepada orang tadi, ahli sodako begini-begini, tapi komunikasinya dengan Allah tidak lancar, tidak beribadah kepada Allah, tidak baik juga. Jadi kriterianya orang yang baik menurut pandangan Allah, baik kepada Allah, hubungannya, jalinannya, baik juga kepada manusia. Kalau bahasa kita, hablum minallah wa hablum minanas, pasti selamat dunia akhirat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita masih kadang-kadang baik sama orang, kadang-kadang tidak baik. Kenapa tidak baik? Kita mau baik. Saya selalu mau baik dengan Pak Iwan. Selalu mau baik sampai saya nggak mau ngapain sampai. Tapi sampai saben dino aku ditipu Iya. Jadi begitu jawabannya Pak Heri. Tapi ada nggak orang kayak gitu? Ada banyak amalnya itu seperti punya dari pagi. Ya. Makanya amal-amal ibadah itu kan banyak katanya. Salah satu penyebabnya kita kalau ingin amal ibadah kita tidak rusak, ya. Apalagi kalau kita suka memberi kepada orang lain tuh, jangan sekali-kali diungkit. Diungkit itu apa? Diungkit? Apa cara jawabnya diungkit itu apa? Umpamanya, sampai jangan macam-macam. Sampai dulu waktu tabrakan itu kalau bukan saya yang ngutangin duit sampai wes mate. Nah, banyak orang itu kalau mangkel itu diungkit, Pak. Ini dulu anaknya Pak Heri sekolah dulu itu tuh bisa kuliah sampai sarjana, utang sama saya itu. Kadang-kadang nggak bayar. Ngungkit itu. Nggak, jangan, Pak. Kata Allah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu merusak pahala-pahala sedekahmu, pahala-pahala amal ibadahmu karena kamu ngungkit-ungkit tadi itu. Boleh. Tapi itu kadang-kadang terucap. Merusak amal, ngungkit merusak amal. Kalau berbuat riya juga merusak amal, gak diterima itu amal ibadahnya orang yang riya. Ya. Apa orang riya itu? Kalau ada orang melihat beribadah, wah dibagus-baguskan ibadahnya, pamer kalau baginya ya. Ya bagi orang yang beribadah dengan riya itu berarti ikhlasnya hilang. Kalau orang ikhlas itu, buat ada orang melihat, tidak ada orang melihat, terus gak ngurus ya. Ya enggak ada. Saya memang bukan karena manusia, karena Allah. Tapi kapan kita bisa jadi begitu? Susah juga kalau nggak berlatih. Maka ciri-cirinya orang yang riya itu nek dilem, tambah sergap dia beramal, begitu dicaci berhenti. Wes nggak ke masjid, nggak patean. Itu tandanya nggak ikhlas itu. Ada ya Pak Margitora kayak gini? Ada. Oh ikut korban. Sekali berkorban caci maki. Tahun depan nggak ikut korban lagi aku. Gitu. Ya, itu namanya berarti nggak ikhlas. Itu amal-amal dilakukan dengan riya seperti itu tidak diterima kata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya silakan. Bagus. Masalah Israel sama Palestina perang. Palestina itu kan banyak Muslim. Ya, Muslim semua Pak Mas Palestina yang. Iya. Kembali lagi, bukan Allah tidak melindungi Israel ya. Mungkin belum. Iya. Peristiwa Palestina itu sudah hampir 100 tahun, sudah lama itu ya uniknya. Israel gak minggat-minggat gitu ya. Itu mungkin itu ujian bagi umat Islam, bukan orang Palestina saja. Bagi seluruh umat Islam di dunia. Kamu itu orang Islam banyak. Kok dulu mulai tawur sampai begitu sekarang sudah lebih 35.000 orang meninggal. Banyak anak-anak gitu. Kekejaman Israel ini. Dan dunia PBB sudah menentukan itu sebetulnya sudah salah. Tapi masih dia ya. Karena ada negara superpower yang melindungi. Amerika, Inggris, dan Prancis. Seluruh dunia itu mengkutuk dia. Ya. Mungkin Allah ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang beriman di negara-negara. Termasuk Arab Saudi. Ternyata kamu itu nggak membela saudaramu gitu ya. Kayak gitu. Ujian. Jadi mungkin begitu ya. Iya, mestinya. Iya. Bukan berarti Allah nggak membela. Ya, bukan Allah tidak membela, Allah membela. Tapi pembelaan Allah juga itu kan harus sesuai dengan bisa dicerna dengan akal. Ya. Berarti umat Islam ini memang masih membiarkan saudaranya seperti itu. Pelajaran.
Kan masih banyak Pak. Di Indonesia aja ada juga orang Islam pro ke Israel. Anda bisa kita lihat di ini ya. Ada pengurus organisasi terbesar di Indonesia itu pro datang ke sana sama Netanyahu itu apa? Perdana Menterinya ngomong-ngomong. Apa-apaan ini kayak gini? Sudah sampai ya. Baik, Bapak sekalian, kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, setiap bencana yang datang menimpa suatu kaum, suatu tempat itu kita nggak boleh kita sapu rata-ratakan. Oh ini diazab, ini diuji, ini dikasih peringatan. Tapi sesuaikan dengan keadaan sehari-harinya orang itu. Ini orang baik-baik, orang patuh taat kepada Allah, itu namanya diuji. Dan pasti diuji orang beriman. Tapi kalau sebaliknya orang yang ahli maksiat, itu tidak layak kita katakan diuji. Tapi itu dimurkai atau dikutuk. Sebaliknya kalau ada orang Islam ngaku beriman, tapi kadang-kadang taat, kadang-kadang bermaksiat, itu dijewer oleh Allah, dikasih peringatan supaya tidak terus-menerus jahat, melakukan pelanggaran itu ya kira-kira. Itu kesimpulannya. Maka mudah-mudahan kita ini kalau kena bencana, bukan kutukan, bukan laknat, bukan murka, bukan azab. Mudah-mudahan kita itu paling tidak kita peringatan lah, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kira-kira itu kesimpulan kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Saya senang Pak Heri kalau berdiskusi kayak kita ini, bagus Pak. Ya luas ya. Makanya bapak-bapak kalau tidak terlalu di rumah itu saya minta, kan kita ngajinya hanya setengah jam, habis maghrib sampai ini ya, supaya kita ini ilmunya bertambah terus Pak, insya Allah ya. Saya sedih kadang-kadang kalau ngaji kayak gini, orang yang datang 5, telu itu ya. Padahal jamaah kita banyak, eman sebetulnya ya. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.